Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas terkait dana CSR, baik dari BUMN maupun perusahaan swasta. Nah, CSR itu sekali lagi rekan-rekan semua singkatan dari Corporate Social Responsibility. Benar nggak ya bahasa Inggris saya? Kalau benar, anggukan 2 kali kepala teman-teman. Kalau salah, gelengkan 2 kali. Cukup 2 kali saja ya, jangan lebih. Kalau terlalu banyak menggeleng nanti bisa mabuk, nanti pusing. Oke, teman-teman semua, pada video sebelumnya saya pernah menayangkan terkait cara memperoleh dana CSR BUMN dan swasta. Rupanya dari konten tersebut banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari rekan-rekan semua. Misalnya dari saudara kita, Muhammad Faizal, dia menanyakan, "Bang, mau tanya bang, saya seorang guru yang sedang mengupayakan dana CSR untuk kegiatan di sekolah. Apa yang diberikan sekolah sebagai kontribusi dari pihak pemberi CSR yang tidak melanggar aturan? Mohon sarannya." Itu kata Pak Muhammad Farizal. Nah, saya jawab, pada kesempatan itu kewajiban penerima dana CSR, misal kelompok, sekolah, yayasan, dan lain-lain, melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian dengan pihak pemberi CSR. Kemudian melaporkan kegiatan, tidak ada kompensasi apapun kecuali bantuan dapat bermanfaat sesuai dengan jenis bantuan. Itu dari rekan kita Muhammad Faizal. Kemudian ada juga yang menanyakan begini. Ini dari teman kita ini, Wawan Sutomo. Pertanyaan beliau, kalau kegiatan kelompok seni budaya di desa wisata apa bisa didanai bang? Nah, saya jawab bisa. Dan masih banyak lagi teman-teman, rekan-rekan semua, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tapi intinya seperti itu. Kegiatan seperti apa yang bisa didanai dengan dana CSR? Oke, baik rekan-rekan semua. Pertama saya ingin sampaikan begini. Ini sesuai pengalaman yang saya alami. Kegiatan CSR itu memang lebih banyak menyasar kegiatan-kegiatan sosial, termasuk kegiatan lingkungan. Nah, saya mau bicara soal kegiatan lingkungan dulu. Kegiatan lingkungan seperti apa yang didanai dengan dana CSR ini? Nah, misalnya, kalau kawan-kawan yang tinggal di pinggir pantai misalnya, itu bisa saja kegiatan CSR-nya untuk kegiatan rehabilitasi kawasan pantai yang tandus atau penanaman mangrove di kawasan pasang surut. Persyaratannya tentu kawasan itu memang kawasan yang sudah aman dalam artian tidak ada gugatan misalnya dari pemilik lahan bahwa lahan itu mau ditanam dengan tanaman vegetasi pantai. Bisa untuk kegiatan vegetasi pantai ini misalnya membeli bibit atau pengadaan bibit mangrove, bibit cemara laut, serta bahan-bahan yang dipergunakan untuk penanaman, misalnya ajir, kemudian untuk pengaman misalnya pagar sampai biaya untuk penanaman dan perawatan. Ya, itu sederhananya teman-teman. Kemudian bagi kawan-kawan yang bergerak misalnya untuk perlindungan mangrove, bisa saja dana CSR itu untuk membuat trekking. Nah, ini manfaatnya banyak sekali teman-teman. Misalnya untuk kegiatan wisata, untuk kegiatan edukasi, dan kegiatan pengawasan mangrove itu sendiri. Bisa juga untuk membuat
menara pantau misalnya dengan dana CSR. Lalu kegiatan apa lagi? Ya bisa saja kawan-kawan yang punya kelompok membuat sekretariat kelompok di kawasan yang dilakukan penghijauan atau penanaman tersebut. Dan sejumlah fasilitas bisa didanai dengan dana CSR. Itu kegiatan di pinggir pantai. Masih ada kegiatan lain, misalnya yang paling populer itu adalah kegiatan konservasi penyu atau perlindungan penyu. Nah, dana CSR itu bisa dipergunakan untuk misalnya membuat bak perawatan penyu, membuat pondok diskusi, membuat pondok informasi, bahkan sejumlah peralatan elektronik yang dibutuhkan termasuk juga kendaraan operasional bisa dibiayai dengan dana CSR. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itulah teman-teman yang cepat direspon oleh perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun swasta untuk dibiayai dengan dana CSR. Nah, kemudian dari video sebelumnya, apakah bisa dibiayai untuk desa wisata? Nah, ini sangat menarik teman-teman semua. Jadi, kegiatan desa wisata ini persyaratannya salah satu adalah ada kelompok masyarakat yang mengelola pariwisata yang disebut dengan Pokdarwis. Harus ada kelembagaannya lebih dahulu. Kemudian yang terpenting itu adalah ada SK dari bupati atau wali kota bahwa desa tersebut sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Nah, desa seperti ini bisa dibiayai dengan dana CSR untuk membangun prasarana dasar pariwisata. Nah, sebelum dilakukan pembangunan, ya sebaiknya tentu kawan-kawan pengelola desa wisata perlu menginventarisir kebutuhan-kebutuhan prasarana dasar apa yang kira-kira perlu dibangun di sebuah desa wisata. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Nah, apalagi kegiatan pembangunan desa pariwisata itu kalau kita bagi skemanya bisa dibagi menjadi 4. Misalnya ada desa wisata yang kategorinya perintis. Kemudian setelah itu ada yang kategorinya berkembang, ada kategorinya maju, dan ada kategori desa wisata mandiri. Kawan-kawan mau bergerak dari mana? Tentu sesuai dengan kondisi desanya. Kegiatan desa wisata ini memang sangat erat kaitannya dengan ekowisata dan kegiatan perlindungan alam. Nah, saya memastikan kegiatan desa wisata ini sangat mudah untuk memperoleh dana pembiayaan dari pihak ketiga termasuk CSR. Nah, barangkali itu teman-teman ulasan saya terhadap sejumlah pertanyaan kegiatan-kegiatan seperti apa saja yang mudah didanai atau mudah memperoleh dana CSR. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua paham. Kalau paham, mengangguk 2 kali. 2 kali saja ya. Kalau tidak paham, menggeleng 2 kali. 2 kali saja menggelengnya. Jangan lebih. Kalau lebih nanti bisa pusing. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.